Nah, sebenarnya PLB itu untuk siapa, Pak? Apa bedanya PLB dengan gudang lain? Di dalam lingkungan Tanjung Perak sendiri, TMP Tanjung Perak sendiri ada sekitar 8. Assalamualaikum, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih, Pak Eko. sore. Selamat sore. Terima kasih loh waktunya kita Sama-sama, berkunjung Pak. ke Sama-sama. tempat ini. Ya. Dan ini sebagai konten untuk edukasi logistik. Jadi teman-teman semuanya kita bisa menyimak bagaimana PLB atau Pusat Logistik Berikat itu beroperasional dan diperuntukkan siapa dan apa sih sesungguhnya tentang PLB itu. Nah, sebenarnya PLB itu untuk siapa, Pak? Nah, PLB itu sesuai temanya, Pak. Kalau memang Oke. dia tema industri besar, memang untuk industri. Oke. Untuk industri. Tapi di industri besar sendiri itu juga ada kewajiban sekian persen untuk mensupport UKM, Pak. Jadi tidak melulu sesuai tematik itu Industri besar saja. hanya untuk industri besar aja itu kan. Betul. Tentu dengan UKM yang bisa memenuhi persyaratan. Ya, persyaratannya termasuk UKM-nya berbadan usaha. Betul. Dan mempunyai izin impor komoditi yang digunakan. Yang digunakan. Betul. Jadi ini memang harus untuk teman-teman UKM harus upgrade nih, kan gitu kan. Dan Betul. itu akan kemudahan karena memang ini disupport juga untuk kebutuhan UKM bahan bakunya yang memang tidak bisa dipenuhi di lokal. Betul. Gitu. Iya. Jadi ini yang nanti mungkin bisa dibahas lebih detail tentang bagaimana PLB UKM. Betul sekali. Tapi di sini juga bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian apa bedanya PLB dengan gudang lain? PLB dengan gudang lain, kalau dengan gudang umum jelas. Karena kalau Gudang umum gudang maksudnya? umum pasti barangnya sudah harus clearance seperti yang dibilang tadi, custom clearance-nya sudah selesai, berarti barang itu sudah lokal. Penyelesaian biaya masuk dalam rangka impor udah terselesaikan. Betul. Di pelabuhan. Di pelabuhan, kemudian baru ditimbun di gudang Di yang gudang lainnya. umum, betul. Dan kalau gudang umum nggak ada pengawasan bea cukai kan? Tidak tentunya, ada, pabean nggak ada. sudah lewat dari kawasan pabean. Betul, betul. Kalau PLB 24 jam 7 hari Masih dalam kawasan termonitor karena memang masih ada penangguhan biaya masuknya. Betul. Jadi dalam hal ini kan PLB itu sebagai kepanjangan tangan dari kepabeanan, Pak. Betul, betul. Dan, nah, banyak yang mungkin belum tahu persis tentang PLB itu ada di mana saja. Nah, di Jawa Timur ini PLB seberapa banyak dan mungkin apakah ini satu-satunya PLB, Pak Dodi? Oh tidak. Tidak. Kami di bawah pengawasan kantor pelayanan Tanjung Perak, KPPBC TMP Tanjung Perak. Di dalam lingkungan Tanjung Perak sendiri, TMP Tanjung Perak sendiri ada sekitar 8 PLB dan PD PLB. Kami termasuk PLB yang termuda di dalam lingkup pelayanan Tanjung Perak. Tapi selain itu selain Tanjung Perak di Jawa Timur sendiri, Sidoarjo juga banyak, Gresik ada, itu kan, Malang juga ada. Hampir semuanya ada yang mendirikan PLB karena memang PLB itu bisa kompatibel di sekitar pelabuhan, bisa kompatibel di dekat industri, Pak. Jadi memang itu sesuai dengan kebutuhan dan juga proses bisnisnya itu bisa dikondisikan. PLB itu. Iya. Dan ini kalau kita lihat ini menjadi satu rangkaian supply chain industri sih sebenarnya, Pak. Betul. Dan bisa menggeser posisi warehouse yang digunakan di tempat-tempat industri tertentu. Betul. Jadi ini memang bisa menjadi warehouse eksternal, dari suatu manufaktur yang memang sekarang ini kecenderungannya lebih memaksimalkan lahan yang ada di area pabrik untuk manufakturnya, untuk produksinya dan lain sebagainya. Areal industrinya termaksimalkan untuk manufaktur. Betul, sehingga kebutuhan untuk warehousing-nya bisa menggunakan PLB. Oke, dan itu pun juga untuk ekspor ya? Untuk jadi ekspor, bahan modal masuk PLB, dipakai di industri, barang jadinya pun bisa masuk ke PLB. Untuk ekspornya. Untuk ekspor, betul sekali. Betul gitu ya, Pak? Betul. Nah, dan jadi nanti eksportasinya menggunakan dokumen-dokumen yang ada di PLB. Di PLB, betul sekali. Dan PLB ini juga memang untuk ekspor itu ada kemudahannya juga. Sehingga bisa memang ekspornya sudah didefine atau dideklar pada saat dari manufaktur atau dari industri,
atau barangnya dikonsol dulu di PLB. Jadi fungsi konsolidasi di PLB itu ada, Pak. Jadi bukan hanya kalau di dunia logistik atau ini kan ada beberapa konsolidator yang bisa melakukan bisnis LCL dan barang umum. Nah, di sini konsolidator tapi FCL yang full gitu kan, yang full kontainer. Ini sangat memudahkan apabila memang katakanlah sudah konsep warehouse eksternal itu terjadi, proses produksi langsung dikirim ke PLB hasil produksi. Nanti ditentukan begitu barang sudah masuk di PLB, tentukan dengan batch-nya atau lot-lotnya sesuai dengan PO, yang diekspor yang mana, yang stay di PLB dulu yang mana. Itu sangat memudahkan. Dan mengenai tarif biaya bagaimana? Kalau mengenai tarif atau biaya, PLB itu seperti gudang umum pada umumnya. Nah, jauh lebih murah dibandingkan sama yang di pelabuhan tentunya. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jadi kalau komparasinya dengan biaya yang mungkin atau potensial cost yang ada di pelabuhan tentu jauh lebih murah. Memang kalau kita melihat secara fisik pasti ada tambahan kegiatan dari pelabuhan ke PLB ke industri. Sebenarnya itu mereka juga mengeluarkan juga kan secara umum. Pasti, karena pasti ke gudang umum gitu kan. Meskipun mereka mungkin gudang umumnya under mereka atau di vendor lain. Toh itu juga ada kegiatan gitu kan. Cuman memang selama ini mungkin tidak akan terekspos karena dianggap sudah barang umum gitu kan. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini struktur cost-nya sama, tetapi angka costingnya mungkin bisa lebih efisien. Komparasinya di industri begitu ya mestinya. Betul karena sekali. di sini include dengan penimbunannya, dengan storage-nya. Nah, terus kemudian ini untuk teman-teman pelaku usaha umum atau pelaku usaha industri, mekanismenya atau benefitnya apa yang mereka lebih dapatkan? Tentunya biaya ya. Yang pasti dari sisi biaya. Kalau kita ngomong kita bicara biaya keseluruhan, itu pasti akan ketemu manfaatnya, efisiensinya. Tapi kalau memang kadang ngelihatnya sepotong-sepotong akan kelihatan lebih besar. Gitu. Jadi biaya holistik, Pak, itu pasti akan ngomongnya begitu. Karena kemudahan-kemudahan seperti partial clearance tadi dan juga menghindari biaya pelabuhan yang makin mahal mahal kalau penyimpanan. Karena kita tahu pelabuhan itu kan tanah-tanah emas, Pak. Biayanya itu luar biasa gitu kan. Bukan cuma samping, ruang ke atas juga ditagih gitu kan pelabuhan itu. Ini kami tadi melihat satu komoditi yaitu besi atau koil gulungan besi yang ada di wilayah yang masuk di PLB-nya Lautan Rizky Mulia ini. Dan kita sempat tanya-tanya tadi kenapa besi tadi masuk ke sini kan gitu kan. Nah, ini mungkin satu contoh efisiensi benefit koil tadi itu yang satu koilnya itu beratnya 21 ton, 20 ton. 20 bisa sampai 25. Ada pernah KBNL juga 28. Kenapa koil tadi masuk ke sini, Pak? Nah, PLB itu selain karena kebutuhan biaya tadi, juga karena perizinan. Kita tahu bahwa ada larangan dan pembatasan. Salah satu mungkin pembatasannya adalah kuota. Biasanya importer-importer yang kuotanya belum ada, itu ditarik ke PLB itu sangat menguntungkan. Karena apa? Biasanya kontrak mereka dengan supplier di luar negeri kan sudah jalan terus. Sehingga delivery time, delivery schedule kan harus didorong terus sama supplier mereka. Sementara begitu nyampe di sini, perizinannya belum ada, itu mereka bisa taruh belum di ada atau perlu perlu kuota tambahan? Bisa dua-duanya. Yang jelas belum bisa terpenuhi untuk langsung clearance. Jadi masuk ke PLB belum mempunyai izin kuota impor komoditi tertentu memungkinkan juga? Memungkinkan sekali. Jadi masih proses izinnya nih seperti ini? Masih proses, ya. Dan ditimbun di sini sampai perizinannya keluar, izin impornya ya? Betul. Baru nanti bisa dirilis untuk importasinya. Bisa dirilis sesuai dokumen yang sudah terpenuhi. Ini banyak yang belum memahami, baik di teman-teman pelaku logistik, ya, atau memang pelaku industri umum. Jadi untuk import bahan baku seperti contohnya koil tadi itu izin importasinya masih dalam proses. Tapi importasinya bisa masuk di dalam PLB terlebih dahulu, ya selama importirnya terdaftar di sistem kepabeanan.
ya kan diregistrasi dulu sebagai pengguna PLB. Betul sekali. Betul. Kemudian nanti keluar atau penggunaan bahan baku tadi itu atau keluar dari PLB setelah izinnya kuotanya mendapat approval dari instansi terkait. Dari instansi terkait. Karena kalau di besi ini biasanya di Kementerian Perindustrian atau di Kementerian Perdagangan. Perdagangan luar. Gitu. Jadi ini salah satu benefit yang bisa didapat untuk masyarakat umum atau pengusaha. Betul ya, betul sekali. Gitu. Bagaimana dengan importasi kemudian untuk langsung repackaging atau relabeling atau apa yang digunakan untuk eksportasi itu gimana? Bisa. Nah ini buat trader internasional bisa memanfaatkan ini. Bisa. Gitu. Sangat bisa sekali. UMKM atau benefit UMKM memanfaatkan PLB ini. Muat.